Mereka mendaraskan doa rosario dari subuh sampai petang untuk pasukan Katolik yang bertempur di Lepanto. Pada pertempuran itu, pasukan musuh lebih banyak daripada pasukan Katolik. Tetapi mujizat terjadi. Pasukan Katolik memenangi pertempuran itu. Umat beriman yang terkasih, sekarang kita memasuki bulan Oktober. Bulan Oktober merupakan bulan yang dikhususkan untuk menghormati Bunda Maria. Ketika kita berbicara tentang Bunda Maria, muncul 3 pertanyaan dalam benak kita. Yang pertama, mengapa bulan Mei dikatakan sebagai bulan Maria dan bulan Oktober dikatakan sebagai bulan Rosario? Yang kedua, apakah gereja menyembah Bunda Maria? Dan yang ketiga, apa peran Bunda Maria dalam gereja Katolik? Yang pertama, latar belakang bulan Mei dikatakan sebagai bulan Maria. Devosi kepada Bunda Maria pada bulan Mei sudah dilangsungkan sejak abad ke-13 dan berkembang di negara yang memiliki 4 musim. Bulan Mei kerap kali dianggap sebagai awal kehidupan, karena pada bulan ini masyarakat menyambut datangnya musim semi di mana bunga-bunga bermekaran. Yang kedua, pada tahun 1809, Paus Pius ke-7 ditangkap oleh para serdadu Napoleon dan dipenjara. Di dalam penjara, Paus memohon dukungan doa Bunda Maria agar ia dibebaskan. Paus berjanji, jika ia dibebaskan, ia akan mendedikasikan perayaan untuk menghormati Bunda Maria. Nah, mujizat terjadi. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 24 Mei, Bapak Paus dibebaskan dan ia dapat kembali ke Roma. Tahun berikutnya, ia mengumumkan hari perayaan Bunda Maria, penolong umat Kristen. Paus-paus sesudahnya mengenalkan devosi ini kepada Gereja Universal dan sekarang menjadi kekayaan spiritual kita. Yang kedua, latar belakang bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Gereja Katolik meyakini bahwa Santo Dominikus adalah santo yang menyebarkan doa Rosario. Meskipun hal ini tidak terdapat dalam catatan tentang kehidupannya dan juga dalam konstitusi Dominikan. Pada tahun 1571, Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman Turki yang ingin memperluas daerah kekuasaan mereka. Pada tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius ke-5 bersama dengan umat beriman berdoa rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Mereka mendaraskan doa rosario dari subuh sampai petang untuk pasukan Katolik yang bertempur di Lepanto. Pada pertempuran itu, pasukan musuh lebih banyak daripada pasukan Katolik. Tetapi mujizat terjadi. Pasukan Katolik memenangi pertempuran itu. Sejak itu, ditetapkan tanggal 7 Oktober sebagai pesta Santa Perawan Maria Ratu Kemenangan, yang kemudian diganti sebagai pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario dan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Pertanyaan yang kedua, apakah orang Katolik menyembah Bunda Maria? Orang Katolik tidak menyembah Bunda Maria, tetapi memuji atau menghormati Bunda Maria. Orang Katolik memuji Bunda Maria karena Bunda Maria adalah wanita pilihan Allah dan dia sudah melibatkan diri secara penuh dalam karya penyelamatan Allah. Hal ini terdapat dalam Injil Lukas bab 2 ayat 28. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Pertanyaan yang ketiga, apa peran Bunda Maria dalam gereja Katolik? Bunda Maria adalah perantara kepada Yesus Kristus, atau dalam istilah Latin dikatakan ad Jesu per Maria.
Saya mengilustrasikan peran Maria ini demikian. Ada seorang petani ingin memberi persembahan kepada seorang raja. Tetapi petani itu sangat kotor dan bau dan sangat tidak layak di hadapan raja. Petani itu menitip persembahannya kepada permaisuri. Lalu permaisuri itu menghiasi persembahan itu dengan baik. Setelah itu dia memberi persembahan itu kepada raja. Raja sangat sukacita ketika menerima persembahan itu. Dia sukacita bukan karena persembahannya, tetapi karena permaisuri yang memberi persembahan itu kepadanya. Umat beriman yang terkasih, petani itu adalah diri kita. Dan persembahan itu adalah doa-doa kita. Kita bisa berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Apakah kita ingat tentang pesta perkawinan di Kana? Itu adalah peran Bunda Maria. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menolak bundanya karena ia sangat mencintai bundanya. Semoga Tuhan memberkati kita.